Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sada, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat soal kuis. Mudah-mudahan bermanfaat ya satu sada. Karena ini latihan, saya letakkan di pramuka. Selanjutnya klik hidupkan mode ubah. Nah, baru kita tambahkan, nanti dicek ya, karena ini sudah memasuki tema environment, berarti di sini. Ini saya mencoba di uji coba ini ourselves ya. Klik tambahkan, kemudian pilih kuis. Oke, selanjutnya kita beri nama, misalkan tugas IPA. Terus ini adalah perkenalan, artinya kita tulis identitas soalnya, misalkan pilihan ganda 10 soal. Nah, selanjutnya, nah ini ditampilkan apa tidak? Karena ini wadahnya enggak usah, enggak apa-apa. Yang paling penting lagi ini adalah mengatur waktunya, timing. Kuis dimulai, kita aktifkan, kita buka mulai kapan? Misalkan kita buka mulai tanggal 13 tahun ini, jam berapa? Misalkan kita mulainya jam 8.00. Artinya apa ini? Kuis ini, tugas ini bisa dibuka mulai ini jam ini baru bisa dibuka. Berikutnya kita atur kuis diakhiri, ini kalau memungkinkan. Kalau menurut saya tugas ulangan harian tidak usah ada pembatasan ya, langsung setting ini tidak diaktifkan. Nah, time limitnya ini tergantung banyak soalnya, bisa membutuhkan waktu banyak berapa, ini kita aktifkan baru bisa. Baru ini kita karena 10 soal pilihan ganda 30 menit saja sudah cukup itu ya. Nah, artinya ini bisa diakses, soal bisa dibuka itu jam 8 tanggal ini, tidak ada batas akhirnya, waktu mengerjakan 30 menit. Oke, itu pengaturan timing paling penting, ini jangan keliru ya, jangan keliru. Ini disetting ketika mau diakses. Berikutnya adalah nilai, klik nilai. Ini adalah langkah-langkah membuat wadahnya sebelum membuat soal, berarti aturan-aturannya. Nilai, misalkan ini tanpa kategori. Nah, nilai untuk lulus ini kita pakai 7.5 misalkan, karena ini rentangnya di wadah ini adalah rentangnya adalah 1 sampai 10. Nah, ini percobaan menjawab. Ini digunakan itu jika ini digunakan ketika siswa mengerjakan itu 1 kali atau 2 kali. Kalau menurut saya 1 kali saja, 1 kali saja, akan tidak akan muncul lainnya. Tetapi ketika ini kita menggunakan 2 kali, itu akan muncul. Nah, kalau saya ini akan kita ambil yang satu itu adalah awal, yang satu itu adalah untuk remedi. Nah, ketika remedi baru kita gunakan aturan ini pakai 2. Kita gunakan mau pakai nilai rata-rata atau nilai tertinggi, nilai pertama atau nilai terakhir. Nah, kalau menurut saya, karena ini remedi kan biasanya KKM, kalau menurut saya paling nyaman itu adalah pakai nilai rata-rata. Nah, karena ini adalah awal, kita tidak menggunakan remedi, kita gunakan ini ketika nanti kita setting lagi, ketika ada anak yang itu kena remedi baru kita pakai 2. Nanti anak-anak akan mengerjakan lagi, kita atur setting ininya. Karena ini di awal berarti kita setting 1 saja.
Ketika setting 1 tidak ada aturan yang bawahnya tadi. Oke, berikutnya layout. Layout ini adalah tampilan di dalam layar. Mau tampilannya itu satu layar itu satu soal, berarti every question, atau satu layar itu muncul dua soal, di scroll ke bawah muncul dua soal. Kalau lebih praktis itu satu layar satu soal, biar fokusnya anak itu pas satu soal ada satu jawabannya, biar tidak terganggu dengan soal lainnya. Nah, terus question behavior. Nah, ini adalah soalnya, pertanyaannya mau diacak atau tidak. Sekali lagi ini khusus di pertanyaannya. Pertanyaannya acak atau tidak. Kalau mau tidak acak, shuttle kan acak. Kalau tidak ada berarti tidak. Nah, terus bagaimana soal bersikap? Ini tidak usah diatur. Yang gampang-gampang dulu. Review option. Nah, ini sudah klik semua. Artinya apa? Siswa nanti ketika mengerjakan itu akan muncul apabila benar nilainya, umpan baliknya itu muncul semua ini. Tapi kemarin ketika UAT di review optionnya, centangannya ini dihilangkan semua sehingga siswa tidak tahu nilainya. Nah, ketika sudah selesai UAT berarti munculkan. Tapi karena ini ulangan harian, nah, ini centang semuanya saja, tidak apa-apa, biar nyaman. Anak-anak akan tahu umpan baliknya mana yang benar, mana yang salah. Oke, tampilan. Kita klik tampilan. Nah, show the user picture. Ini mau menunjukkan gambar. Nah, kalau ada soal ada gambarnya, nah, lebih nyaman pakai yang largest image, yang besar. Nah, ini nilai yang muncul itu pakai desimalnya itu di belakang koma itu ada 2 digit atau tidak. Nah, mau pakai tidak pakai ya 0, kalau mau pakai, kalau saya pakai 2 digit. Terus extra reason on attempts. Nah, ini pakai password atau ini gak usah, tidak perlu dulu. Terus umpan balik keseluruhan. Nah, ini kalau mau pakai ditulis ini, jika anak itu nilainya itu 100% di atas KKM, tulis saja alhamdulillah Ananda alhamdulillah sudah mencapai KKM. Jika ada anak yang belum mencapai KKM, ditulis saja mohon maaf belum mencapai KKM, silakan semangat belajar gitu. Kalau mau diisi, kalau tidak mau dibiarkan saja. Nah, ini kalau mau tambahan lebih dari ini, kalau masih pembelajaran tidak pakai tidak apa-apa. Selanjutnya pengaturan modul. Nah, ini tidak usah. Pembatasan akses. Nah, ini tidak pakai karena ini masih awal. Ini tujuan manual ini tidak diaktifkan, batasnya expirednya tidak pakai. Ini juga tidak pakai, kompetensinya ini juga tidak pakai. Jika sudah selesai, saya ulangi lagi ya. Dari atas kita tulis namanya, misalkan tugas IPA. Ini deskripsinya, pilihan ganda 10 soal. Terus ini tidak dicentang berarti gak tampil. Kalau dicentang nanti tampil. Yang kedua adalah timingnya. Nah, ini saya buat 13 September, bisa diaksesnya ini diaktifkan dulu. Kalau mau mengisi ini centang dulu, aktifkan, baru nanti bisa merubah. Nah, ini masa akhir untuk pembatasan waktu tidak usah diaktifkan karena ini adalah ulangan harian, biar anak-anak itu bisa mengerjakannya. Tapi kita ngomongnya ke anak-anak, batasnya kapan, tapi kita settingnya tidak ada pembatasan diakhiri. Karena ini 10 soal, saya pakai 30 menit timing, sudah selesai. Nilai ini adalah nilai KKM-nya 7.5. Percobaan menjawab ini saya setting 1. Jika lebih dari 1 nanti ada kategori nilainya. Itu kalau lebih dari 1 lebih baik menggunakan yang remedi saja. Nah, ini adalah layout tampilan di layar. Satu soal, satu layar, satu soal. Nah, every question, nanti di sini ada pilihannya banyak. Question behavior ini tidak usah. Ini juga sudah dicentang semua, tidak usah.
Terus tampilan ini karena menggunakan ada soal menggunakan gambar, pilih saja gambar yang besar. Nilainya yang muncul ini pakai di belakang koma ada 2 digit atau tidak, nanti diatur di sini. Ekstra ini tidak usah. Umpan balik ini adalah ucapan jika mau pakai, jika tidak mau tidak apa-apa. Terus pengaturan ini tidak usah, pembatasan aktivitas tidak usah, sampai terakhir tidak usah. Baru simpan dan tampilkan. Nah, ini nanti akan muncul ketika ini tampilan di siswa akan muncul seperti ini. Percobaan yang diperlukan 1, kuis tidak akan tersedia sampai minggu 13 September. Nah, ini kan tadi saya setting, artinya apa? Kuis ini tidak bisa dibuka kecuali pas tanggal ini. Batas waktunya 30 menit. Bagaimanakah cara membuat kuis? Cara membuat kuisnya adalah bisa melalui edit kuis di sini atau melalui di sini. Edit kuis. Ya, kita mulai misalkan edit kuis. Edit kuis yang pertama bisa pakai di sini. Nah, itu akan muncul. Nah, ini yang akan ditulis. Nah, selanjutnya kita karena nilainya itu anak-anak kalau rentang 1 sampai 10 itu kesulitan, langsung dirubah saja di sini 100, baru simpan. Nah, nanti nilainya akan sudah bentuk bentuk puluhan ya. Nah, kalau mau menambahkan kuis ini tadi kan tidak disetting kocok pertanyaannya ya. Nah, baru tambahkan, kita akan membuat kuis. Ini adalah from question bank, artinya apa? Di kelas online ini itu sudah ada soal-soalnya yang kalian buat, sudah disimpan di bank, tapi kita kan masih baru, tidak ada sebuah pertanyaan acak. Nah, ini enggak usah, berarti kita membuat sebuah pertanyaan baru. Nah, ini ada pilihan, ada yang salah benar, ada yang pilihan ganda, ada yang matching jodohkan. Nah, karena tadi adalah pilihan ganda, kita klik pilihan ganda, terus tambah. Nah, baru kita klik nama soal. Ini adalah soal pertama, kita klik 1, atau nanti ada yang menggunakan nama boleh, atau kalau saya pakai 1 saja. Ini baru soalnya. Misalkan karena ini soal IPA ya, soal IPA itu hewan yang apa ya, soal IPA yang kemarin itu mengenai bunyi anaknya apa, hewan apa, misalkan hewan yang mempunyai belalai, hewan yang aktivitasnya di malam hari adalah ya, seperti ini. Jika nanti mau, ini adalah soal tulisan, jika mau gambar, sisipkan gambar di sini kalau mau gambar. Nah, gini, terus ini pilih nanti gambarnya ada di mana. Nah, itu jika mau rekaman berarti klik di sini. Nah, nanti baru merekam, start recording. Kalau video berarti di sini ya, ada gambar, ada audio, dan ada video kalau mau seperti itu ya. Ini saya pakai yang ini saja. Berikutnya ini biarkan saja. Umpan balik ini adalah pembahasan jika diperlukan, kalau tidak perlu tidak apa-apa. Ini ID nomor tidak usah lah. Ini adalah jawaban atau pilihan ganda, cukup 1 jawaban. Ini kalau yang awal tadi wadahnya adalah pertanyaan yang diacak, kalau ini adalah pilihannya yang diacak, mau diacak atau tidak. Kalau dicentang berarti diacak, kalau tidak mau berarti ini dihapus centangannya, berarti jawabannya tidak diacak. Baru nomor ini pakai apa di pilihannya itu,
A besar, B besar, atau pernyataan ini kalau saya pakai yang ini. Nah, misalkan jawaban ini adalah pilihan jawaban 1, nokturnal. Karena ini jawabannya, maka kita klik di sini 100%. Ini kunci jawabannya. Ya. Yang kedua ini misalkan jawabannya adalah amfibi. Nah, karena ini bukan kunci jawabannya, biarkan saja. Terus misalkan ini jawabannya wes apa ya, wes tahu saja ya, nanti jenengan sendiri yang buat. Ini ketiga, ini yang keempat. Nah, saja berarti ada 4 pilihan, yaitu jika kunci jawabannya klik 100%, ya, jika tidak kunci jawaban biarkan tidak ada. Jika sudah baru simpan perubahan, klik simpan perubahan. Nah, ini artinya apa? Kita itu sudah membuat satu soal. Ini tadi saya pakai trik manual aja biar gampang. Kita mau menambahkan soal, nah klik saja tambah, terus tambah sebuah pertanyaan baru, klik. Nah, pilihan ganda, tambah seperti awal tadi. Nah, kita soal nomor 2. Nah, ini teks soalnya. Misalkan karena ini soal IPA, gendang agar mengeluarkan bunyi, maka harus di titik. Nah, mohon maaf ini IPA belum siap, saya nanti jenengan akan buat. Jika nanti ada gambar di copy paste pindah ke sini itu bisa, tapi dengan syarat sudah jadi gambar tulisan Arab itu bisa. Nah, ini biarkan saja, ini umpan balik seperti tadi. Ini kita centang, hilangkan karena tidak diacak. Terus ini pilihan ganda adalah A, B, C. Misalkan ini adalah petik, terus pukul. Nah, karena gendang berarti dipukul, jawabannya adalah 100%. Nah, selanjutnya kalau ini pengujiannya misalkan saya saja. Nah, ini juga saya misalkan ini latihan ya. Terus baru terakhir karena sudah 4, baru yang terakhir adalah simpan perubahan. Simpan perubahan. Nah, mohon maaf tadi agak nge-lag ya. Nah, ini kita sudah membuat 2 soal. Kalau 10 soal berarti klik itu terus sampai terakhir. Jika sudah selesai sampai 10, nah itu baru akhirnya sudah selesai ya. Begitulah teman-teman. Jika ini sudah selesai, misalkan kepingin lihat soalnya, berarti di sini tugas IPA. Nah, ini pratinja quiz, kepingin ngecek kayak apa sih. Nah, ini mulai usaha. Nah, ini adalah soalnya tadi. Nah, ini karena tadi saya buat soal 2 soal aja. Next page. Nah, ini soalnya. Jika mau kembali, berarti kita lagi di tugas IPA. Misalkan ketika dilihat itu masih salah kuncinya atau apa, kita perbaiki saja di sini, klik edit quiz. Nah,
Kalau di sini ini per suatu soal, ini adalah petinjau previewnya, kita klik. Nah, ini tampilan soalnya. Ketika diketik, oh salah ya ketikannya, nah, itu bisa dirubah di satu soal, tiap satu soal ini, yaitu di gerigi sini, gerigi sini. Nah, akan kembali ke soalnya. Jenengan rubah mana yang salah. Jika sudah selesai, baru simpan perubahan. Akan kembali seperti ini lagi. Ya. Jika sudah selesai, berarti langsung kalau pengen lihat berarti ini. Di sini akan muncul. Nah, ini tugas IPA ini. Nanti kalau tampilan di siswa itu ada di sini tulisan, ada tulisan sini. Ini adalah tampilan di guru. Itu satu-satu, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan tim kelas 4 sudah bisa semua. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.